Selamat siang teman-teman, jumpa lagi bersama kita di Cerpen DWS. Baiklah, sebelum lanjut, bantu tekan tombol subscribe dan like video ini, serta share ke sosial media teman-teman agar saya semangat untuk melanjutkan cerita-cerita saya yang lain di sini. Jika sudah, terima kasih. Oke, kita lanjut. Tapi ibu bersikap seperti biasanya, tanpa penampakan rasa malu kepada aku. Jika sedang tak ada pembeli, aku selalu membantunya menyiapkan bahan-bahan untuk membuat gorengan, agar besoknya ibu tak terlalu kecapean. Meskipun ibu sudah meninak bobokkanku, tapi tak mengurangi rasa hormatku kepada sang ibu. Niatku ingin mendampinginya, ingin menjadi pendampingnya. Udara kota ini sangat panas sekali ya teman-teman ya. Panas banget. Jadi anggap aja ini kita sambil ngevlog ya. Ngevlog sambil santai, sambil menikmati udara yang begitu panas membahana. Selain karena aku sudah lama hidup berdua bersamanya, tahu karakter dan sifat masing-masing, bagaimana aku tak mencintainya? Ia yang menjagaku, merawatku sedari kecil. Ditambah lagi, ia memang masih sangat cantik dan segar menurutku. Sorry ya kalau lagi berisik. Sehari-hari selalu ada ibu-ibu menemaniku, ibuku mengobrol. Aku senang melihat ibuku bahagia, bisa tertawa bersama para ibu-ibu. Di sela-sela obrolan aku mendengar mereka membicarakan lelaki di depanku. Sedangkan aku tiduran pakai bantal, dekatnya, di sebelah kanannya. Ibu-ibu ada 3 orang di sebelah kiri ibuku. Jangan lupa juga ya, follow Instagram kami di Alpratama 44. Ah, Ibu Selma ini bisa aja. Saya sudah tidak tertarik menikahi laki-laki lain, Bu. Gimana ya? Soalnya ada Arga anakku. Dia satu-satunya anak kesayanganku. Tangan kanan ibuku mengusap kepalaku. Aku sendiri pura-pura tidur di sisinya. Kalau masalah menjaga dan merawat Ibu Aminah sih saya tahu. Soalnya Arga putra ibu orangnya baik, berbakti sama orang tua. Tapi Bu Aminah emang ibu kuat, gak dinafkahi batin oleh lelaki, Bu. Hehe. Ibuku terdiam sejenak, tangan kanannya memegang telapak tanganku. Memang Bu Selma, saya sudah bertahun-tahun menahan itu yang tak tertahankan. Tapi saya berusaha sekuat tenaga menahannya. Sekarang alhamdulillah Ibu semakin meremas erat telapak tanganku, sampai tanganku dan tangannya saling bergenggaman. Maksud saya, Bu Selma, Arga yang membuat saya menjadi pusat perhatian saya, menepis cinta laki-laki lain. Ujung-ujungnya pembicaraan pun selesai. Yang saya tangkap dari obrolan mereka adalah lelaki alias pendamping hidup. Setelah para ibu-ibu pergi meninggalkan warung, ibuku ternyata menyadari aku mendengarkan obrolannya bersama para ibu-ibu. Lalu ibuku berkata sambil mengelus rambut kepalaku, "Sayang, kamu mendengarnya tadi?" "Iya Bu, maafkan Arga. Seharusnya Arga tak tiduran dekat ibu tadi." "Memangnya kalau tak ada kamu di sisi ibu, kenapa sayang?" "Seandainya tak ada Arga di samping ibu, apakah ibu akan berkata bahwa Arga lebih ibu utamakan dari lelaki lain yang mendekati ibu? Dan apakah benar Arga bagi ibu sudah bisa memenuhi kriteria sebagai lelaki yang sudah bisa memenuhi kebutuhan ibu?" Sebenarnya ibu malu mengatakannya sayang. Sudah 10 tahun ibu menjanda. Memang ya pasti tentu saja. Tapi ibu punya harga diri meskipun hidup ibu berkekurangan dan ketersiksaan menalahnya. Akhirnya berkat kamu malam tadi ibu jujur merasa bahagia sekali. Karena semalam kamu sudah membuat ibu sangat bahagia berkat kamu. Ibu jadi malu mengatakannya. Muka ibuku terlihat memerah menunduk. Tentu aku melihat wajahnya yang cantik dari bawah. Sambil kupeluknya, memang sudah menjadi hal yang lumrah, Bu. Bagi yang namanya manusia, manusia butuh makan, tidur, juga manusia butuh bahagia. Salah satu sumber dari setiap kebutuhan manusia diantaranya kebutuhan batin. Ibu tidak salah, kita tidak salah. Aku malah bersyukur ibu tidak melampiaskannya kepada pria lain. Meskipun diikat dengan tali pernikahan, kalau ibu berkenan, Arga siap memenuhi kebutuhan tersebut. Maafkan kata-kata Arga yang tak pantas diucapkan seorang.
pria seperti Arga, Bu. Memang itu salah. Tapi niat Arga baik, Bu, yaitu saling membutuhkan. Kita sudah hidup berdua lama sekali, apakah Ibu tidak mempercayai Arga? Mata ibuku berkaca-kaca karena menunduk menatap wajahku yang tadi sedang berbicara. Air mata ibu pun menetes mengenai keningku, sampai aku merasakan kehangatan air matanya. Ibu memaklumi kamu, sayang. Sekarang kamu sudah dewasa. Ibu percaya kamu yang sudah ada di hati ini. Ibu memegang dadaku. Beri ibu waktu untuk memikirkannya, karena ibu masih teringat almarhum ayahmu, ya. Ya, Bu, nggak apa-apa. Jangan terlalu ibu pikirkan, yang penting kita berdua bahagia. Sejauh ini teman-teman ya, sekali lagi saya ingatkan buat teman-teman, bantu subscribe channel saya agar saya semangat untuk mengupload cerita-cerita lainnya. Ikuti terus perjalanan kami, ikuti terus vlog kami yang santai, dan sambil kita bercerita tentang beberapa cerita-cerita yang telah saya buat, yang telah saya ciptakan, adalah karya saya sendiri. Kebetulan hujan nih. Aku pun bangkit dari tidur di samping ibu, lalu pergi ke dalam seperti biasa, beres-beres. Waktu menunjukkan sudah pukul 3 sore. Setelah beres-beres, aku lalu mandi. Aku pergi ke belakang warung, duduk sambil memandang awan yang bergerak. Menuju gunung, juga burung-burung yang terbang saling berkejaran. Ketika sedang menikmati pemandangan alam yang indah, aku tiba-tiba merenungi nasibku yang seperti ini. Menjaga warung, pergi ke hutan, dan ke pasar tanpa adanya. Di saat usiaku menginjak 23 tahun, aku belum bisa membuat gebrakan yang membuat ibu bahagia. Aku sebenarnya malu seakan aku seperti seorang pengangguran yang keberadaanku seperti tidak berguna. Ketika sedang duduk di belakang memandang tebing, kebetulan warung kami di sisi tebing. Ibu datang menghampiriku lalu duduk di sampingku. Arga, ibu lihat kamu selalu melamun. Kenapa, nak? Ibu, nggak ada apa-apa kok, Bu. Arga hanya melamun yang tak penting saja. Oh ya udah, ibu ke depan lagi kalau begitu. Lalu ibu pergi meninggalkanku, tak ngomong sepatah kata pun. Padahal baru tadi aku bermesraan dan bersenda gurau dengan ibu. Apa aku harus jujur ya kepadanya? Hingga pukul 9 malam ketika warung sudah aku tutup, ibu masih diam, seribu bahasa, tak mau ngomong denganku. Ketika aku memandangnya, ibu sering memalingkan wajahnya. Pukul 9 malam. Lebih, ibuku baru saja selesai mandi. Aku langsung mengetuk pintu kamar untuk menjelaskan masalah yang telah terjadi. Bu, boleh Arga masuk? Masuk aja, nggak dikunci. Aku pun masuk dan kulihat ibu tiduran memeluk guling sambil membelakangiku. Aku duduk di pinggir kasur ibu lalu memegang punggungnya. Bu, ibu marah sama Arga. Masih diam. Ada apa sebenarnya, Bu? Apa yang sudah Arga lakukan sama ibu? Lalu ibu membalikkan badannya sehingga badannya terlentang. Ibu melihatku lalu berkata, siapa yang membenci kamu, Arga? Ibu tak membenci kamu. Ibu juga tak marah sama kamu. Kenapa kamu gak terbuka sama ibu tadi? Ibu tanya kamu, tapi kamunya malah bilang gak apa-apa. Padahal kamu lagi mikirin sesuatu, kan?